Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Kita semua tahu bahwa nanti malam timnas Vietnam dan Indonesia bertemu ya, di dalam AFF tahun 2024. Timnas Vietnam sedang punya dendam kesumat dengan Indonesia. Mereka berubah sedemikian rupa menyusun siasat agar segera bisa menaklukkan Indonesia. Mereka malu di dua pertemuan terakhir takluk oleh tim Garuda. Ya. Jadi di kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia tahun 2026. Momen balas dendam itu akhirnya didapat oleh Vietnam setelah undian Piala AFF tahun 2024 yang digelar di Hanoi. Undian tersebut mempertemukan lagi mereka dan Indonesia di babak grup. Vietnam pun jingkrak-jingkrak mendengar kabar bahwa apabila menghadapi Indonesia mereka akan bertindak sebagai tuan rumah. Asal tahu saja di ajang Piala AFF tahun 2004 ini tidak ada lagi namanya home dan away. Di babak grup ada ya, adalah satu tim akan berlaga 2 kali secara kandang dan 2 kali secara tandang. Namun yang menarik di grup B ini Indonesia tak mendapat jatah laga kandang ketika menghadapi pasukan Golden Warrior. Sebagai tim yang berada di pot 2, undian pasukan Garuda hanya berlaga sebagai tuan rumah melawan Laos dan Filipina. Nah, melihat kesempatan menghadapi Indonesia ini di kandangnya Vietnam maksudnya, dia pun kemudian mencari siasat. Ya, mereka awalnya berupaya memindahkan stadion sebagai markas dari Vietnam ke tempat yang lebih jauh, yakni ke kota Vitry. Ya. Tapi ya hal itu kan akan membuat citra yang kurang baik kan. Ya. Tapi soalnya Vietnam memindahkan venue laga tersebut bisa dilihat lagi di berita-berita atau di medsos ya, itu ada banyak berita ya itu. Nah, jadi sebelum memindahkan venue, Vietnam juga berupaya melakukan beberapa hal yang menurut kurang bagus ya, untuk bertindak curang ya. Nah, Indonesia jelang laga seperti apa yang telah mereka lakukan pasca di dalam laga pertama ya, di Piala AFF itu. Vietnam beserta timnya dengan pelatih Kim Sang-se kompak menyindir soal performa timnas Indonesia yang kurang meyakinkan. Timnas Indonesia saat ini kan mengalahkan Myanmar. Hal tersebut tentu membuat publik sepak bola tanah air meradang dengan Vietnam. Nah, kini sedang sibuk menyombongkan diri setelah mampu membantai Laos 4-1. Nah, Vietnam yang juga sedang besar kepala seperti kata Soha ya, bahkan dengan entengnya mengatakan bahwa Indonesia akan diatasi dengan mudah oleh Vietnam. Dengan kondisi seperti ini, setelah melakukan wawancara atau di media Vietnam, beberapa pemain berani mengklaim bahwa timnas Vietnam ini sengaja diuntungkan oleh Federasi Sepak Bola ASEAN jika melihat dari segi jadwal ketika bertemu Indonesia. Vietnam punya jam istirahat yang lebih panjang daripada Indonesia. Harus bentrok dulu melawan Laos di hari Kamis tanggal 12. Nah, sebelumnya habis begitu menjamu tim-tim ya, atau dijamu oleh tim Vietnam pada tanggal 15 Desember. Sedangkan Vietnam, mereka leha-leha layaknya dewan yang suka ongkrong-ongkrong tidur. Jadi memang ini nggak betul juga ya untuk
AF-nya itu istilahnya federasi ASEAN-nya itu gimana soal begini ya. Jadwalnya nggak jelas, Indonesia dirugikan di tempat, perjalanan mondar-mandir sana sini, aduh, ini jelas tidak bagus untuk pemain-pemain. Karena tanggal 12 saat main di Solo itu kan habis-habisan juga ya, di Manan Solo. Dia langsung tidak ada istirahat, langsung berangkat ke Vietnam. Nanti malam baru main dengan Vietnam. Sama sekali tidak ada istirahatnya dari hari mulai Selasa, ini sudah hari Minggu. Sementara Vietnam itu dari hari Selasa sudah ada kegiatan dan di rumah terus. Aduh, terus di samping lagi Indonesia Marcelino nggak bisa main. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan nanti malam ada kejutan, minimal bisa imbang 1-1 ya. Syukur-syukur kita bisa memenangkan pertandingan. Ya, saya pikir itu. Mari kita berdoa, dukung selalu timnas Indonesia. Terima kasih, Merdeka.